Oke kawan, kawan. pada kesempatan kali ini saya pengen unboxing buku cerpen, kumpulan cerpen yang udah saya buat dari event Bara Pustaka. Tapi kali ini episodenya lumayan spesial karena saya ditemani oleh Ibu dosen, Ibu Siska, yaitu dosen matkul Digital Creative Writing ya Bu ya? Yep. Betul. Nah, makanya kan ada hubungannya Digital Creative Writing dengan Iya, ini. nulis bukunya udah yang ke-8 ya Zafran ya? Iya, ini kalau nggak salah buku yang ke-8, tapi ini cerpen Bu. Jadi eventnya itu disuruh nulis cerpen, ada temanya. Nah itu saya tulis, saya submit. Nah terus hasil karyanya itu dibukukan, tapi nggak semuanya. Nah saya itu menjadi salah satu penulis terpilih di sini. Wow. Jadi saya ntar kalau nggak salah di dalam dapat kayak bukunya, sertifikat gitu segala macam. Oh oke. Coba kita lihat ah. Coba kita lihat di kawan-kawan. Oh ini kumpulan cerpen jadinya sama. Ini awal mulanya Bu, saya itu kenapa bisa nimbrung di event ini itu awalnya karena saya nggak sengaja. Mas aja kan gimana? Saya kan dulu suka, sebenarnya saya nggak suka nulis ya Bu. Soalnya nonton. Tapi saya juga suka bercerita. Oke. Nah waktu itu storytelling ya. Storytelling. Tapi waktu itu sempat ada apa namanya, saya kan sering nulis naskah juga. Nah terus tiba-tiba ada event cerpen dari Bara Pustaka. Skenario naskahnya ya. Skenario. Nah justru saya bingung di situ Bu, padahal saya nggak ada basic penulisan saya. Tapi nggak tahu, pas pertama kali saya ikut event ini, saya langsung menang juara 1 tingkat nasional Bu. Yang sempat saya minggu lalu kalau nggak salah kasih ke Bu Siska itu. Yang bentuk itu ya. Yang ada 4 tangan itu. Betul. Nah itu pertama kalinya saya ikut event penulisan dan pertama kalinya saya menang juga di situ. Wow. Dan saya bingung. Makin percaya diri dong ya, ngasilin yang ke-8 nih. Nah, yang ke-8 ini ada hubungannya lagi Bu. Ada hubungan apa? Nih, kita lihat dulu ya biar. Iya, Tada. Jadi di sini dapat sertifikatnya penulis terpilih nasional nih Bu kalau mau. Oke, Bara Pustaka. Bara Pustaka. Terus ini ada sertifikat. Apa nih? Sertifikat salah satu penulisnya. Ini sertifikat ini bangga penulis terpilih ini penerbitannya. Ini penerbitannya. Nih. Oke. Bentar, ini saya ini aja. Oke. Rekam ulang. Wow. Terus ini bukunya. Berapa penulis di dalamnya ya kira-kira? Berapa biasanya? Ada berapa? Bukan perhatiin sih, mungkin 500 mungkin ya. Wah, banyak ya. Tapi untuk yang kali ini saya nggak tahu. Ada kok di dalamnya. Ini bukunya Bu. Oke. Analogi cerpen perjuangan. Ya. Temanya perjuangan ya. Temanya perjuangan. Ini pas lagi ada event kemerdekaan. Oke. Nah ini kalau nggak salah temanya itu tentang pahlawan. Oke. Kalau nggak salah ya biasanya juga gak lupa, udah agak lama. Tapi ini ada depresi, ada hinaan, ada gagal, ada putus asa. Apa beda event ya? Iya. Soalnya saya perjuangan ya. Iya. Soalnya saya ini Bu. Terlalu banyak sih pengikut. Bener, terlalu banyak. Jadi selain Bara Pustaka saya juga kayak ada Aruspedia. Iya. Kayak gitu-gitu saya ikutan semua. Ini perjuangan temanya. Perjuangan. Jadi ada menjadi 16 buku. Terus berikut daftar kalian penulis pada buku 4 ini untuk yang perjuangan ini ya. Nah nanti di sini nama ini Abdul Jafar nih. Iya. Ada 16 ini ya. 16 ya, dikit ya ternyata. Berarti perjuangan ini mengenai hubungan kesehatan mental juga ya kali ya. Mungkin, tapi ini eventnya pas banget pas lagi Agustus pokoknya. Pas lagi acara Agustus. Jadi Agustus tapi bukan perjuangan sebagai pahlawan, tapi mungkin lebih ke masalah kesehatan mental kali ya. Mungkin. Karena sudah depresi, hinaan segala gitu. Ini terus juga dapat ini Bu, dapat apa namanya, medali sama dapat apa ini namanya, souvenir. Iya, apa sih pin bukan gantungan kunci. Gantungan kunci. Oke. Kunci sama itu mantep ya. Ini bisa inspirasi juga nih buat teman-temannya Jafar, followernya di YouTube untuk ikutin nih event kayak gini. Iya, dan ini eventnya gratis. Iya. Eventnya gratis, tinggal nge-submit karya. Lo ada informasi dong. Buka dong. Biasanya. Ibu lihat. Iya. Ini jadi Bu, untuk yang Bara Pustaka karena pertama kalinya saya menang. Itu tuh setiap judul yang saya taruh di Bara Pustaka itu pasti judul pertamanya Pak, namanya Pak. Karya pertama saya yang menang itu judulnya itu Pak Pos. Nah, itu temanya tentang perjalanan. Nah, jadi yang Pak Pos itu saya menang juara 1 tingkat nasional gitu tuh, inti ceritanya Pak Pos tentang perjalanan dia untuk mengantarkan surat akhirnya. Jadi ada 2 perjalanan dia ngantar pos sama perjalanan batinnya dia.
tentang flashback ke masa lalunya, kayak gitu-gitu. Nah, kalau ini pakai Pak juga? Nah, ini Pak juga. Saya kalau nggak salah ini Pak Satpam kalau nggak salah. Oke. Kenapa tertarik dengan Pak? Bapak? Saran dari ayah saya ini sebenarnya jurnalis. Oke. Sebenarnya jurnalis. Waktu itu karena ada event Bara Pustaka lagi, saya mau nulis lagi, saya bingung apa ya. Nah itu kalau nggak salah antara ayah saya atau umi saya nyaranin lanjutin aja Pak. Jadi ntar kalau khusus untuk event Bara Pustaka judulnya tuh Pak semua. Nah ntar di ujung akhirnya saya bakalan buat novel yang ngegabungin semua tokoh Bapak itu. Siap. Jadi anggapannya kayak Avengers Bu. Ada Iron Man dulu, ada Hulk dulu, Captain America. Iya, tokoh-tokohnya ya. Ntar baru puncaknya Avengers gitu. Saya rencananya gitu. Nah ini kalau nggak salah judulnya Pak Satpam. Pak Satpam ya. Kita buka ya. Kita cari ya karyamu ya. Tunggu. Wow. Kalau nggak salah ya saya lupa juga. Saking banyaknya nih. Oh ya, ini lagi ada event yang buka sekarang dari Aruspedia. Nih, di halaman 79 Pak Tentara. Oh, Pak Tentara ya? Iya. Salah saya berarti salah. Halaman 79. Pak Tentara. Oh, salah berarti. Oke. Tuh. Pak Tentara. Oke, di Malang nih, kamu tanggal 26 Juli 2025 lalu di Karangnya. Iya, pas 26 Juli. Submitnya pas 10 Agustus kalau nggak salah. Iya, tuh. Keren. Masuk ke sini. Kawan Bara ya. Ini nanti event-eventnya masih banyak tiap tahun. Masih, nah ini saya pengen nginfoin ke penonton. Sekarang ini lagi ada event yang kebuka dari Aruspedia. Ntar linknya bakal saya taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa ikutan. Itu bener-bener free banget. Kalian tinggal submit naskah kalian. Udah gitu dong. Oke, kita pakai teman-teman sekelas kali ya? Bisa, semuanya bisa. Bahkan yang sekarang ini kalau mau aja bisa. Soalnya temanya bebas sekarang. Bukan tema kayak gini ya, perjuangan apa gitu ya. Jadi bebas. Temanya bebas. Ntar saya kasih linknya ke itu. Inspirasi loh ini. Lagi open sekarang. Bisa aja sebenarnya kalau kita ini submit semuanya itu. Inspirasi banget ini, tulis ya, makin banyak yang nulis. Tapi dialog-dialog seperti ini sebenarnya nggak beda jauh dengan bikin skrip skenario ya kali ya, Zafran. Kalau menurut saya justru beda jauh. Jauh ya, jauhnya. Ibu belum tahu tuh. Nulis naskah itu gini. Kalau nulis naskah itu kita tuh harus bener-bener ngebuat pembacanya tuh tahu apa yang sedang terjadi. Nah, sedangkan kalau misalnya novel atau cerpen itu kan pembacanya sendiri yang berimajinasi. Iya. Nah, sedangkan kalau naskah itu benar-benar harus tahu. Jadi pemikirannya ibu sama pemikiran saya ketika membaca naskah ini benar-benar sama gambarannya. Nah, itu yang susah. Betul. Karakternya ya. Jadi benar-benar menurut saya nulis naskah itu paling susah, Bu. Kalau nulis cerpen saya nyantai sih, tinggal ngetik aja gitu. Betul. Jadi, Bu, kalau nulis naskah saya penting ide, inspirasinya ada ya, tapi sebenarnya skenario itu tantangannya lebih besar ya. Besar banget. Oke. Nulis naskah saya bisa berminggu-minggu, kalau cerpen 2 hari selesai itu. Iya, waduh, memikirkan latar belakangnya, apanya, karakter dan sebagainya. Hebat. Yang ke-8 nanti yang ke-50. Unboxing lagi kita ya. Dan terakhir tahun baru saya satuin semua Pak itu. Ya. Nanti ada buku lagi sendiri. Dibikin. Oke. Ya rencana novel kok. Oke. Dan di Bara Pustaka juga ntar bikin. Oke. Bara Pustakanya di mana sih? Bara Pustaka itu di Jawa Timur. Oh. Jawa Timur. Tunggu. Apa lo ini? Tuh, Bara Pustaka. Deh. Pustaka pertama Agustus 2025. Oke. Jombang, Jawa Timur. Jombang. 24. Ya, ada banyaknya ya. Hebat, selamat ya, Zafran ya. Oke, Bu. Makasih juga, Bu. Very proud. Makasih juga, Bu, udah mau nemenin saya kali ini. Bangga. Dosen, begini, udah apa hasilnya. Ini kayaknya sudah nggak perlu kasih nilai lagi ya? Aduh. Perlu lah, Bu. Soalnya kan saya nggak masuk top 10. Ini terpilih. Saya jarang masuk top 10. Dari total 8 itu saya cuma 4 atau 3 kali doang gitu. Ya. Yang ini nggak termasuk, berarti ini ada minusnya ini cerpen yang kali ini sih. Enggak lah, tapi terus semangat ya. Ya. Oke, sip. Oke, kawan. Jadi mungkin cukup sekian video saya sampai sini yang ditemani oleh Ibu Siska. Terima kasih ya Bu Siska yang menemani unboxing saya pada kesempatan kali ini. Bagi kalian yang punya pendapat atau mungkin pengen bertanya-tanya atau mungkin mau nanya ke Bu Siskanya sekalian. Boleh, Zafran. Boleh kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.